Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Effendi, Guru Bimbingan dan Konseling SMP Budi Mulia II Yogyakarta. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Ahmad Dahlan tahun 2022 dengan NIM 22071630049. Pada hari ini, Rabu 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktek layanan bimbingan klasikal untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Berikut video selengkapnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat semua anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Terima kasih sudah masuk kelas tepat waktu ya Nak ya. Sebelum kegiatan belajar pada hari ini kita mulai, alangkah lebih baik kita buka dengan berdoa. Mudah-mudahan diberikan kelancaran dalam pembelajaran kali ini. Mohon salah satu siswa dipimpin berdoa. Silakan. Oke teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran di pagi hari ini, silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan. Berdoa. Selesai. Terima kasih anak-anak. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semuanya ya. Ya. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar terkait dengan perilaku bullying, ya Nak ya. Jadi hari ini kita akan mengetahui apa itu bullying, macam-macamnya dan bentuk-bentuknya, bagaimana cara menanggulangi, ya Nak ya. Ya, tujuannya apa anak-anak kira-kira? Tujuannya adalah supaya anak-anak itu mengetahui, kemudian memahami, mengerti apa dampak bullying, kemudian nanti yang diharapkan anak-anak bisa mencegah supaya kita tidak melakukan kegiatan tersebut atau perilaku tersebut ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari, mengupas tuntas tentang perilaku bullying ya. Ada macam-macam, ada bullying verbal dan sebagainya, nanti Mister akan jelaskan ya. Paham sampai di sini anak-anak? Paham ya. Sebelum Mister masuk ke materi ya, kita akan ice breaking dulu Nak ya. Seperti apa ice breakingnya ya? Mister punya game. Kalau Mister bilang tepuk pagi, silakan kalian tepuk 1 kali. Pagi. Kalau siang, tepuknya 2 kali. Siang. Kalau sore, 3 kali. Sore. Kalau malam, nggak usah dibunyikan ya. Kalau malam setengah gini aja. Paham? Untuk mengecek konsentrasi anak-anak semuanya, silahkan nanti kalian praktekkan apa yang Mister sampaikan ya. Oke, pagi, siang, sore, pagi, malam. Oke, good. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, berarti anak-anak sudah bisa menerima pembelajaran dari Mister ya. Oke. Untuk selanjutnya ya, apa yang sedang kamu rasakan? Gambar yang kanan atau yang kiri? Sedih atau gembira? Gembira ya. Alhamdulillah ya. Ada yang sedih hari ini? Tidak ada ya. Semoga mudah-mudahan semuanya dalam suasana gembira. Apakah kamu sedang semangat atau malas belajar? Semangat ya, harus semangat ya. Kalau kita masuk kelas kemudian dari awal sudah nggak semangat, maka untuk menerima pengetahuan atau menerima ilmu kita juga menjadi tidak semangat ya Nak ya. Lebih suka belajar secara kelompok atau sendiri? Kelompok ya. Terkait dengan hal ini, kelompok atau sendiri itu masing-masing individu juga berbeda. Ada yang lebih suka belajar secara kelompok karena bisa dikerjakan secara bersama-sama. Ada juga yang suka belajar secara individual atau sendiri. Lebih suka belajar dengan gaya auditorial, visual atau kinestetik? Visual ya.
Ada yang visual, ada juga yang auditorial, ada juga yang kinestetik. Ya, masing-masing individu juga berbeda terkait dengan gaya belajar ya. Jadi kita tidak bisa memaksakan, karena kalau kita nyaman dengan gaya visual, kita belajar dengan visual, maka lebih cepat untuk menyerapnya. Kalau kita lebih suka belajar dengan auditorial, ya kita belajar dengan cara itu, seperti itu. Kita sesuaikan. Oke, sebelum masuk ke bullying ini lebih jauh lagi, Mister akan menampilkan video ya. Silahkan kalian amati. Nanti setelah kalian mengamati video tersebut, silahkan kalian diskusikan ya, apa yang ada dalam video tersebut, apa yang bisa kalian lihat ya, apa yang kalian bisa simpulkan. Ya. Silahkan perhatikan videonya.
Baik, stop sampai di sini. Apa yang kalian bisa amati atau simpulkan dari tayangan video yang ada di depan tadi, anak-anak? Silakan. Murid baru dibully. Terus? Bully yang terlalu keras. Ada lagi anak-anak? Dibully karena dia culun. Ada lagi? Ya? Ya, oke. Jadi kalau kita dapat menyimpulkan dari film yang Mister tayangkan ini adalah contoh perilaku bully, ya, contoh perilaku bully. Dampaknya seperti apa, nak? Kalian bisa lihat sendiri, ya, nak, ya. Tuh. Kita menuju ke materi, ya, nak, ya. Jadi perilaku bullying. Anak-anak ada yang tahu apa itu perilaku bullying? Tahu? Neng tahu nggak? Apa, nak? Coba. Mengejek, ya, oke. Satu. Ada lagi? Mencela, oke. Merundung. Ada lagi? Menyakiti, good. Apa lagi? Yang kalian ketahui tentang perilaku bullying? Ngomongin orang yang buruk-buruk, good. Itu juga termasuk bullying, benar. Ada lagi? Rasis, oke. Ya, jadi semuanya atau apa yang disampaikan oleh anak-anak tadi semuanya itu masuk ke dalam kategori bullying. Nanti entah itu bullying verbal, entah itu bullying secara fisik, nah beda-beda, ya. Kita masuk ke pengertian bullying terlebih dahulu, ya. Bullying, ya, perilaku yang tidak menyenangkan baik secara verbal itu apa, nak? Ucapan, oke. Fisik, ya, bully fisik ataupun sosial di dunia nyata maupun di dunia maya, membuat seorang tidak nyaman, sakit hati, tertekan baik dilakukan oleh perorangan atau kelompok. Jadi bully itu bisa dilakukan oleh individu atau satu orang, bisa juga dilakukan secara kelompok atau bersama-sama, ya. Itu adalah pengertian bully. Kemudian jenis-jenis bully, ya, seperti apa yang sudah tercantum di pengertian tadi. Jenis-jenis bully itu ada satu, bully verbal, ya. Bully verbal adalah perilaku ini dapat berupa julukan nama, celaan, fitnah, kritikan, kemudian penghinaan dan sebagainya. Jadi bully secara verbal atau ucapan kata-kata tadi, ya, nak, ya. Misalkan ada di sini yang sering manggil temennya dengan nama orang tuanya, ada nggak? Nah, itu juga termasuk bully, ya. Kalau orangnya yang kalian panggil itu nggak suka, itu juga masuk ke bully, ya. Kemudian bully fisik. Nah, ini yang paling terlihat, bully fisik. Contohnya seperti apa? Ya, terkait dengan fisik tadi, memukul, kemudian menendang, kemudian menampar, mencekik, menggigit dan sebagainya. Itu adalah terkait dengan bully fisik, ya. Ini adalah contoh-contohnya. Kemudian bully sosial dan bully cyber, ya. Bully sosial itu seperti apa, Mister? Ada yang tahu bully sosial? Dijauhkan, gitu. Ya, good, benar sekali. Karena dijauhkan. Jadi seperti misalkan kalian punya satu kelompok, kemudian kalian menjauhi teman kalian salah satu seperti itu. Itu adalah termasuk tindakan bully secara sosial, ya. Jadi kalian memilih-milih teman dengan cara yang tidak baik, ya. Kemudian cyber, bentuk perilaku bully yang dilakukan melalui sarana elektronik, ya. Bisa WhatsApp, bisa ya apapun itu, ya. Bully secara cyber, jadi melalui sarana elektronik. Sampai di sini ada yang ditanyakan, anak-anak? Ada? Bully tadi ada apa saja? Verbal, sosial, fisik. Oke, good. Berarti kalian menangkap apa yang Mister sampaikan. Nah, sebab munculnya bully, ya, di sini ada beberapa. Satu, terjadi karena
tradisi turun temurun. Jadi biasanya kalau di sekolah-sekolah itu ada kan yang sekolah A dengan sekolah B itu bermusuhan, itu biasanya turun temurun. Kemudian keinginan untuk balas dendam karena dulu pernah mendapatkan perilaku yang sama. Nah, biasanya perilaku bully itu bisa muncul dari korban bully ya, karena dia pernah merasakan sehingga ingin membalaskan dendamnya. Perasaan ingin menunjukkan kekuasaan, superior di sini. Jadi orang yang superior pengen menunjukkan kekuasaan, ini loh aku seperti itu, maka dia juga bisa muncul untuk membuli. Kecewa karena orang lain tidak berperilaku sesuai dengan apa yang diharapkan ya. Contoh, satu kelompok temenmu melakukan kesalahan, kemudian kamu rundung, kamu bully secara bersama-sama. Dorongan untuk mendapatkan kepuasan. Jadi kalau orang yang membuli itu merasa puas, merasa kepuasan batin, kemudian dianggap menghina atau mengganggu kelompok tertentu atau geng. Jadi ini adalah sebab-sebab munculnya bully. Lanjut, dampaknya. Nah, kalau yang kalian ketahui tadi apa nak dampaknya kalau orang yang terbuli? Oke, stres, serangan mental, apalagi sakit hati, tidak pede. Banyak sekali, benar apa yang anak-anak sampaikan. Terganggu fisiknya seperti cedera, luka, dan sakit dan sebagainya ya. Jadi ini adalah bentuk dari bully fisik kalau terganggu fisiknya. Kemudian tertekan psikisnya. Nah, ini apapun bentuk bullyingnya itu psikisnya bisa tertekan ya, Nak, ya. Kemudian pergaulan sosial terganggu karena dia merasa terbuli sehingga dia takut untuk keluar rumah ya. Kemudian terganggu prestasi belajarnya. Ini juga kalau kalian sebagai pelajar kemudian ada siswa sebagai korban bully, di sini ini bisa terganggu prestasi belajarnya ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan, anak-anak? Tidak ada? Lanjut, cara mencegah bully. Nah, berikut adalah cara mencegah bully. Kalau yang kalian ketahui cara mencegah bully seperti apa, nak? Mencegah bully dari dirinya sendiri atau dari diri sendiri. Oke. Mungkin apa ya? Apa kira-kira? Ayo, keluarkan pendapatnya. Apa yang kalian ketahui? Tidak memulai di luar. Tidak memulai, bagus. Tidak ikut-ikut bullying. Tidak ikut-ikutan, oke. Ada lagi anak-anak? Aku baik kepada semua orang. Berperilaku baik kepada semua orang, bagus. Mencari lingkungan yang bagus. Mencari lingkungan yang bagus, ya, bagus. Jadi apa yang anak-anak sampaikan itu semuanya adalah cara-cara mencegah terjadinya tindakan bully ya. Hindari membawa atau memakai barang-barang mahal atau uang yang berlebihan. Jangan sendiri terutama di tempat sepi. Hindari cari gara-gara dengan pelaku bullying. Kemudian jangan berada di dekat orang yang suka melakukan tindakan bullying ya. Karena kalau kita dekat dengan bullying itu bisa jadi kita akan menjadi pelakunya juga ya. Jadi kemudian kenali dan perhatikan pelaku bullying dan jangan ikut-ikutan ya. Seperti yang anak-anak sampaikan tadi semuanya itu adalah benar. Cara mencegah perilaku bullying. Kemudian cara melawannya seperti apa, Mister? Nah, cara melawannya adalah satu, jadi orang yang percaya diri. Dua, bersikap tenang dan atau saat ada yang mengganggu ya. Jangan biarkan emosi kita terpancing ya. Kemudian jika melihat ada teman yang menjadi korban maka tolonglah, atau kalau kita nggak berani laporkan ya, nak, ya. Kemudian lakukan perlawanan diikuti dengan berteriak. Kemudian catatlah tempat dan orang-orang yang terlibat ya. Kalau kita tahu kemudian kita tidak berani, kita bisa mengingat-ingat siapa, nanti kita yang melaporkan. Nah, ini adalah terkait dengan perilaku bullying. Nah, sampai di sini anak-anak ada yang ditanyakan? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, Mister akan atau kalian membagi menjadi 4 kelompok. Per meja aja ya, nak, ya. Per meja ya. Ada 4 ini, jadi ini satu kelompok, belakang satu kelompok, dan ini satu kelompok, kemudian yang belakang satu kelompok ya. Oke, Mister akan membagikan LKPD. Kalau kalian tadi menyimak apa yang Mister sampaikan, insya Allah kalian bisa menjawab
mengerjakan LKPD berikut ini ya. Oke, bisa dikerjakan secara bersama-sama nak, satu kelompok. Mister, Ya, saya izin ke toilet dulu. ya boleh silakan nak. Mister, saya boleh izin ke toilet sebentar? Boleh. Tapi kembali ya. Oke, silakan berkumpul dengan kelompoknya nak. Berkumpul ya. Boleh. Silakan berkumpul dengan kelompoknya, dikerjakan. Ya. Dijawab sesuai pengetahuan kalian nak. Ada yang nggak bawa alat tulis? Aku bisa ya. Boleh. Mister, pinjam. Ya. Udah? Ya, silakan. Assalamualaikum. Ya. Ya. Dari Bawa alat tulis nggak, nak? Ya, boleh dikerjakan sebisanya. oh iya bagus. Mister. Ya. Gimana? Ambil aja saya kamar dulu. Nggak bisa. Aku aja saya ambil dulu. Oh iya. Ini ada kok. Ini. Nih. Dampak bumi. Ya. Tulis ya. Sebentar, habis ini selesai kok. Oke, silakan dijawab sebisanya nak, setahu kalian. Di kreatif dulu. Sulit? Enggak ya? Buat kelompokmu apa yang dimaksud perilaku budi? Nggak bisa juga. Apa lagi? Nah, di LKPD tersebut ada 5 pertanyaan dan masing-masing kelompok silakan menyampaikan satu soal ya, Nak, ya. Yang penting ada. Apa lagi? Apa lagi? Udah. Udah kita jauh. Kurangkan untuk kelompokmu apa penyebab anak-anak yang bullying. Keras mungkin bullying atau langsung. Ya, bisa.
Sudah terisi sampai dengan nomor 4. Fisik apa fisik yang bukan fisik. Jadi banyak pergerakan. Jurusan anak atur dibacanya pakai kata Tidak percaya diri. Ya, sudah, oke, good. Ntar nanti dibacakan satu poin ya nak ya. Oke, cukup ya. lingkungan yang baik. Terminta dikit. Besok menjauhi Lesson berapa? orang yang Sampai nomor 4 aja ya. Oke, good. Sudah selesai semua? Ya. Oke, terima kasih anak-anak. Setelah ini silahkan masing-masing kelompok membacakan satu poin ya. Poin 1, kemudian poin 2, poin 3, kemudian sini poin 4 ya nak ya. Oke, silahkan berdiri kemudian dibacakan. Dibacakan soal sama jawabannya. Menurut kelompokmu, apa yang dimaksud perilaku bullying? Jelaskan perbuatan yang tidak menyenangkan. Perbuatan yang tidak menyenangkan. Ya, bagus. Bullying adalah perbuatan yang tidak menyenangkan, baik itu secara fisik, kemudian secara sosial, kemudian cyber. Ya, gimana nak? Iya. Jadi bagus. Mungkin ada jawaban lain? Tidak ada. Ya, lanjut. Kemudian yang poin 2. Berdiri nak. Pernah merasakan bullying dan ingin melakukan balas dendam atau merasa telah menjadi superior. Merasa lebih superior. Oke. Urutkan menurut kelompokmu apa penyebab anak melakukan tindakan bullying? Ya, benar sekali tadi. Pernah merasakan bullying, ya. Kemudian pengen balas dendam, kemudian pengen terlihat superior. Bagus, ya. Itu adalah salah satu contoh penyebab bully. Bagus. Kemudian berikutnya yang poin 3. Setelah kamu mengenali tindakan bullying, coba kelompokkan minimal 3 dampak tindakan bullying yang bisa terjadi pada anak. Depresi. Ya, oke, bagus. Mengurangi prestasi. Ya. Merasa malas untuk bersekolah. Ya, bagus ya. Depresi, mengurangi prestasi dan malas untuk sekolah. Bagus, jawaban yang bagus. Kemudian terakhir nak. Nomor 4 itu usaha apa yang bisa dilakukan untuk menanggulangi terjadinya tindakan bullying pada diri Anda sendiri dalam lingkungan sosial. Ya. Pertama, tidak mencari masalah. Kedua, tidak ikut-ikutan. Ya. Dan ketiga, tidak berurusan dengan pelaku bullying. Oke, bagus. Jawaban yang bagus ya. Jadi tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya. Berarti anak-anak semuanya sudah tahu apa itu bullying, bentuknya seperti apa dan dampaknya apa. Ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan anak-anak? Tidak ada. Nah, kira-kira apa yang bisa kita simpulkan dalam pembelajaran hari ini, nak? Janganlah melakukan bullying. Jangan melakukan bullying. Apalagi? Karena bullying bisa menimbulkan banyak dampak dan dampaknya sangat berbahaya untuk diri masing-masing. Oke, bagus. Selain itu ada lagi? tindakan bully itu tidak hanya tindakan negatif pada yang dibully tapi juga pada si pembuli. Iya, oke, ya. Jadi jangan kita melakukan bully ya. Kita kembalikan kepada diri kita masing-masing. Kalau kita nggak ingin dibully, maka kita jangan membully ya. Bagus, anak-anak.
Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada ya. Mungkin itu yang dapat Mister sampaikan. Terima kasih atas partisipasinya. Kalau tidak ada pertanyaan, bisa Mister akhiri? Bisa. Baik, terima kasih. Kita akhiri pertemuan pada siang hari ini dengan membaca lafal hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari Mister Ridwan ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.